Setelah sempat dilarang selama 20 tahun, pemerintah melalui Kementerian Perdagangan akhirnya membuka lagi izin ekspor pasir laut di Indonesia. Keputusan ini tak pelak langsung menuai pro dan kontra. Di satu sisi, pemerintah menyebut ekspor pasir laut dapat menggenjot pendapatan penerimaan negara bukan pajak. Tapi di sisi lain, aktivitasnya dinilai dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan. Lantas seperti apa duduk perkara soal rencana ekspor pasir laut ini? Ketentuan mengenai ekspor pasir laut tercantum dalam dua peraturan Menteri Perdagangan. Aturan pertama yaitu Permendak nomor 20 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas peraturan Menteri Perdagangan nomor 22 tahun 2023 tentang barang yang dilarang untuk diekspor. Aturan kedua yakni Permendak nomor 21 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas peraturan Menteri Perdagangan nomor 23 tahun 2023 tentang kebijakan dan pengaturan ekspor. Terkait hal ini, Presiden Joko Widodo dalam keterangannya Selasa 17 September 2024 di Jakarta mengatakan bahwa yang diatur dalam ketentuan ekspor adalah komoditas sedimen laut. Menurut Jokowi, barang itu berbeda dengan pasir laut secara umum. Sekali lagi, itu bukan pasir laut ya. Yang dibuka itu adalah sedimen. Sedimen yang mengganggu alur jalannya kapal. Sekali lagi, bukan, nanti kalau diterjemahkan pasir beda loh ya, sedimen itu beda, meskipun wujudnya juga pasir sedimen, tapi sedimen, ya, coba dibaca di situ, sedimen. Hal serupa juga disampaikan oleh Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dalam keterangannya Selasa 17 September di Jakarta. Luhut memastikan pemerintah akan hati-hati dalam melakukan ekspor pasir laut ini, karena telah dilakukan kajian terlebih dahulu. Ya itu betul, tapi sekarang sudah kita hitung betul. Jadi kalau pemonak itu cuma sedimen. Jadi tadi sedimen yang harus didalamkan, karena kalau tidak nanti kapal juga bisa nyampe. Jadi kita betul-betul utility dan teknologi sekarang kita akan bisa mengawasi dengan. Merujuk pada PP nomor 26 tahun 2023, potensi hasil sedimentasi laut ini mencapai 17,64 miliar meter kubik. Hasil sedimentasi itu tersebar masing-masing di Laut Jawa mencapai 5,58 miliar meter kubik, Selat Makassar 2,97 miliar meter kubik, dan Laut Natuna sampai Natuna Utara sebesar 9,09 miliar meter kubik. Lalu apa alasan banyak pihak menolak dibukanya kembali izin ekspor pasir laut ini? Manajer Kampanye Pesisir dan Laut Eksekutif Nasional, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI, Farid Ridwanuddin menilai langkah pemerintah mendorong tambang pasir laut akan semakin meminggirkan nelayan tradisional. Kekhawatiran serupa juga disampaikan pemerhati perikanan dan kelautan dari Universitas Teknologi Jakarta, Muhammad Karim. Ia mengatakan kebijakan pemerintah mendorong tambang pasir laut dilakukan tanpa mempertimbangkan aspirasi masyarakat pulau-pulau kecil. Kerusakan lingkungan di Kepri akibat tambang pasir laut pada 2 dekade lalu misalnya, semestinya menjadi pelajaran. Sejak 1976, pasir dari perairan Batam dan Karimun, Kepulauan Riau, dikeruk secara ugal-ugalan untuk mereklamasi Singapura. Volume pasir yang diekspor ke Singapura lebih kurang 250 juta meter kubik per tahun. Tambang pasir laut mengakibatkan ekosistem laut dan pesisir rusak. Ikan menghilang dan nelayan merana. Selain itu, pulau-pulau kecil mengalami abrasi karena pasir laut di sekitarnya dikeruk terus-menerus. Kemunculan pro dan kontra dalam rencana ekspor pasir laut ini tentunya harus menjadi perhatian pemerintah. Bagaimanapun, kebijakan yang baik mesti mempertimbangkan berbagai aspek. Dalam hal ini, bukan hanya sisi ekonomi semata, tapi juga dampak lingkungan yang mungkin terjadi akibat penambangan pasir laut. Kalau menurut sahabat Kompas gimana? Setuju nggak dengan dibukanya lagi izin ekspor pasir laut ini?